Hai teman sekalian, ketemu lagi dengan saya, Andreas Hartono, seorang Certified Financial Planner. Teman sekalian, di video kali ini saya akan bicara kepada Anda bagaimana cara menghitung kebutuhan dana pensiun. Sekaligus juga kita ingin mengetahui berapa banyak investasi yang harus saya lakukan setiap bulannya. Saksikan terus video saya berikut ini. Buat kamu yang baru pertama kali datang di channel saya, jangan lupa untuk kasih like video saya ini, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel saya, dan juga follow Instagram saya di sebelah sini. Teman sekalian, bicara tentang perencanaan keuangan, maka salah satu goalnya atau tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bisa pensiun secara mandiri. Pensiun secara mandiri artinya apa? Kita tidak bergantung pada orang lain. Kita bisa hidup mandiri, punya uang yang cukup, dan kita bisa memilih hidup kita mulai dari masa pensiun kita sampai dengan kita meninggal dunia. Nah, kira-kira bagaimana sih caranya menghitung uang pensiun tersebut? Saya sudah siapkan kepada Anda sebuah kalkulator. Oke? Dan kalkulator ini silakan Anda bisa akses di Mengelola Keuangan di website saya, atau Anda bisa cek di deskripsi yang saya kasih linknya di bawah. Oke. Nah, teman sekalian, kalkulator ini sendiri ada 3. Yang pertama adalah kalkulator peternakan uang, kemudian yang kedua adalah kalkulator investasi, dan yang ketiga adalah kalkulator dana pensiun. Oke, ada 3 kalkulator. Dan kalkulator investasi sudah pernah jelasin kepada Anda, kita mau pakai untuk dana pendidikan anak. Nah, sekarang kita akan gunakan kalkulator yang ketiga adalah untuk menghitung dana pensiun kita. Oke, gimana caranya? Simpel saja. Kita coba buka kalkulatornya seperti ini. Dan ada beberapa yang harus Anda isi, ya. Yang berwarna putih ini harus Anda isi gitu ya. Adalah biaya hidup per bulan saat ini. Maksudnya kalau pensiun sekarang ini kira-kira kita butuh biayanya berapa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah usia Anda saat ini, ketiga adalah usia pensiun, yang keempat adalah usia harapan hidup, yang kelima adalah inflasi, yang keenam adalah berapa asumsi pertumbuhan investasi kita, dan yang terakhir adalah berapa pertumbuhan investasi semasa pensiun. Nanti kita akan isi ini, nanti yang di bawah ini akan muncul sendiri perhitungan hasilnya. Oke, mari kita coba masukkan datanya. Kita ambil sebuah asumsi. Siapa yang mau kita hitungkan dana pensiunnya? Oke, misalkan saya mau menghitung buat si Mr. X. Mr. X ini saya tanya, Anda usianya berapa? Saya usianya 25. Oke, ya kita catat usia 25. Saya tanya lagi, Mr. X, kalau Anda pensiun sekarang nih, ya saat ini pensiun, kira-kira Anda perlu biaya buat hidup sebulan berapa? Kemudian si Mr. X tadi dia mengatakan, saya rasa 10 juta cukup. Oke, sekarang kita tulis di yang pertama di sini ya, berapa biaya hidup pensiun kalau pensiunnya saat ini. Oke, tadi si Mr. X mengatakan berapa? 10 juta. Tulis di sini 10 juta. Inilah biaya yang diperlukan untuk hidup kalau pensiunnya sekarang, senilai 10 juta. Berikutnya kita isi lagi. Berapa usianya saat ini? Tadi Mr. X mengatakan usianya berapa? 25. Kita tulis usia saat ini adalah 25 tahun. Berikutnya kita isi adalah usia pensiunnya. Kira-kira Mr. X Anda mau pensiun umur berapa? Jadi Anda bisa desain. Saya mau pensiun umur 40, usia 50. Terserah Anda. Anda yang desain sendiri. Dan kita ambil asumsi saja. Pensiun normal di Indonesia adalah usianya 55. Jadi si Mr. X ini nanti pensiunnya asumsinya adalah 55 tahun. Kemudian usia harapan hidupnya. Jadi kira-kira kita ini meninggal nanti usia berapa sih? Nah, kita tidak tahu ya usia kita meninggal kapan. Tapi kalau kita lihat secara statistik di Indonesia ini usia bertahan kita atau usia harapan hidupnya kurang lebih di angka 72 tahun. Dan semakin ke sini, semakin ke depan nanti harusnya usia bertahan hidup makin tinggi. Kenapa? Teknologi juga makin tinggi. Maka biasanya kita asumsikan usia harapan hidupnya di kisaran 75 tahun. Ya, kalau Anda mengatakan, saya rasanya kurang, saya mau 80, ya silahkan tulis sendiri 80. Berikutnya kita polisi adalah inflasi. Berapa sih kira-kira estimasi inflasi kita untuk sekian puluh tahun ke depan? Kita tidak punya data yang pasti berapa yang terjadi di depan sana, tapi kita bisa melihat history. Kalau kita melihat history di Indonesia, inflasi kita itu dari tahun 2009 menuju tahun 2019, artinya selama 10 tahun, itu rata-ratanya adalah 4,6%. Dan kalau kita perhatikan trennya itu makin lama makin kecil, makin menurun. Sehingga saya mengatakan pada teman-teman sekalian, untuk ngitung inflasi semasa pensiun jangka panjang nanti, kita bisa gunakan standar 3% sampai dengan 5%. Nah, kira-kira Anda mau pakai di angka berapa? Saya asumsikan pada Anda, lebih baik kita pakai asumsi inflasi yang tinggi saja, yang 5%. Oke? Kita tulis di sini adalah inflasinya 5% asumsinya.
Kemudian berikutnya adalah kira-kira berapa pertumbuhan investasi yang bisa kita pilih untuk kita investasi mulai dari sekarang. Nah, sebelum kita jawab itu, mari kita lihat dulu hasil yang sudah muncul di bawah. Jadi si Mr. X ini, dia punya waktu buat investasi selama 30 tahun. Artinya kalau sekarang dia usia 25 tahun, menuju pensiun ke 55, maka dia bisa punya waktu 30 tahun untuk nabung untuk investasi. Dengan masa hidup selama pensiun selama 20 tahun. Dari mana dapatnya? Dari usia 55 ke usia 75. Nah, tadi si Mr. X mengatakan kalau pensiunnya sekarang perlu uangnya 10 juta. Nah, ternyata dengan inflasi sebesar 5% per tahun, maka di usia si Mr. X nanti di usianya 55 tahun, biaya hidup per bulannya sudah berubah menjadi sekitar Rp43.219.424. Ya, kita bulatkan saja 43 juta. Jadi ingat teman sekalian, biaya hidupnya bukan lagi 10 juta, tapi biaya hidupnya menjadi 43 juta per bulan kalau jadi inflasi 5%. Maka kalau untuk hidup selama 20 tahun, maka si Mr. X ini membutuhkan total dana pensiun sekitar 10,3 miliar. Dan inilah angka yang harus disiapkan oleh Mr. X, dan angka ini atau uang ini sudah harus ada di usianya dia di usia 55 nanti. Oke. Nah, sekarang berikutnya adalah bagaimana cara mengumpulkan uang 10,3 miliar ini. Tentunya dengan cara investasi. Oke, investasinya di mana? Misalnya kita investasinya di deposito. Berapa sih bunga deposito? Ya kita anggaplah bunga deposito itu 5% gitu ya, netnya. Maka kita tulis di sini adalah 5%. Kemudian ada satu kolom tambahan yang kita mesti isi, adalah berapa pertumbuhan investasi semasa pensiun. Maksudnya apa sih kolom ini gitu ya, atau baris ini? Maksudnya seperti ini. Kalau Anda usia 55 nanti, itu kan Anda dapat uang dalam jumlah yang besar. Ya, dalam contoh ini ada dapat uangnya berapa? 10,3 miliar. Uang itu mau diapain? Apakah taruh di bawah bantal? Kan tentunya tidak. Uang ini kita taruh lagi di sebuah instrumen investasi. Nah, instrumen investasi yang kita tempatkan uang pensiun tadi, kira-kira berapa persen di atas inflasi yang terjadi pada saat itu? Ini yang kita sebut dengan pertumbuhan investasi semasa pensiun, net investment semasa pensiun. Nah, kita perhatikan kalau lihat dari data, sekali lagi tren inflasi kita kan makin lama makin turun. Maka kita asumsikan tadi inflasi kita tetap sama saja lah ya, sekarang dengan nanti kurang lebih 5%. Nah, kira-kira ada nggak investasi yang relatif aman yang bisa bertumbuh di atas 5%? Jawabannya ada. Contohnya apa? Contohnya adalah reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu bisa bertumbuh kurang lebih berapa? 7%. Nah, jadi kalau pertumbuhan investasi reksadana uang pasar uang 7% dan inflasi 5%, maka punya net investment berapa? 2%. Maka kita bisa tulis di sini adalah 2%. Oke. Nah, tapi kalau Anda mengatakan, "Oh, saya nggak mau taruh di reksadana pasar uang, itu kan ada risikonya. Saya mau cari yang aman saja, taruh di deposito." Ya, silakan. Nah, kalau seperti itu, Anda tinggal ganti saja. Kalau di deposito, asumsi bunganya berapa? 5%. Inflasinya berapa? 5%. Maka pertumbuhan investasi semasa pensiunnya berapa? Jadinya adalah 0. Oke? Nah, jadi teman sekalian, silakan Anda adjust tadi ya. Anda mau pakai 2% dan pakai 0%. Sementara saya ambil saja pakainya net investmentnya 0%. Artinya dianggap nanti instrumen investasi yang kita pakai di usia kita 55 dari uang yang terkumpul tadi dibandingkan dengan inflasi, pertumbuhannya 0%. Nah, maka kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Kalau dengan pertumbuhan investasi per tahun 5%, maka Anda perlu investasi sebulannya 12,4 juta. Besar? Yes, relatif besar gitu ya. Artinya setiap bulan Anda nabung, Anda buka deposito, Anda taruh uang Anda 12,4 juta, dan Anda lakukan terus-menerus selama 30 tahun sampai Anda usia 55, maka terkumpul uangnya berapa? Terkumpul uangnya 10,3 miliar. Atau Anda mengatakan, "Oh, saya nggak mau sebulan sekali lah, saya mau setahun sekali." Silakan. Setahun sekali Anda tempatkan uang Anda di deposito senilai 156 juta. Selama berapa tahun? 25 tahun. Hasilnya jadi berapa? 10,3 miliar. Atau Anda mengatakan, "Oh, saya mau uangnya sekaligus saja lah, saya nggak mau nyicil-nyicil," gitu ya. Nah, kalau Anda mau sekaligus saja, maka Anda perlu uang berapa? Anda perlu uang 2,4 miliar.
Jadi kalau Anda punya uang 2,4 miliar, ya sudah, taruh saja di deposito, didiamkan selama 25 tahun. Maka hasilnya jadi berapa? 10,3 miliar. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau investasi kita naikin? Naikin jadi berapa? Katakanlah kita naikin jadi 10%. Maka hasilnya jadi berapa? Hasilnya jadi seperti ini. Sebulannya Anda hanya perlu investasi sebesar 4,588 juta. Atau kita bulatin 4,5 juta. Lebih kecil? Yes, lebih kecil. Nah, pertanyaan berikutnya, kira-kira ada nggak investasi yang bisa lebih tinggi pertumbuhannya? Ada. Kalau kita asumsi saja kita bermain di saham ya, kita investasi di saham, maka kita masih punya base estimate pertumbuhan saham selama 10 tahun lebih itu bisa di angka paling tidak 15%. Nah, kalau kita asumsikan pertumbuhan 15%, maka berapa yang Anda perlu investasi setiap bulan? Anda perlu investasi setiap bulan sebesar 1,498 juta. Kita bulatkan saja menjadi 1,5 juta. Jadi teman sekalian, itulah yang Anda harus siapkan. Uang sebesar 1,5 juta, Anda belikan instrumen, contoh seperti saham, yang kita asumsikan bisa bertumbuh 15% per tahunnya. Nah, sekarang Anda punya kebebasan untuk merencanakan pensiun Anda. Silakan Anda gunakan kalkulator ini untuk menentukan Anda mau pensiun dengan uang berapa, Anda mau pensiun mulai usia berapa, Anda mau pensiun sampai usia berapa. Nanti Anda akan ketemu berapa uang yang harus Anda investasikan setiap bulannya tergantung kepada produk yang Anda tuju. Terima kasih teman sekalian. Sampai ketemu lagi dengan saya, Andreas Sartono. Sampai jumpa dan bye-bye.